Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut pengamat politik yaitu Slamet Ginting mengatakan Prabowo disebut sudah kantongi izin Jokowi, Pratikno dan Listio Sigit siap diganti. Nah, kalau seperti apa ini disampaikan oleh Slamet Ginting, artinya Prabowo ini masih di bawah tekanan Jokowi. Jadi mantan Menteri Jokowi saja untuk mereshuffle harus izin Jokowi. Jadi ini ada apa sebenarnya? Apakah memang Prabowo tidak berdaya ya menghadapi Jokowi? Jadi kemarin itu ada isu Pratikno mau mundur karena sakit, yang pada akhirnya pun diklarifikasi oleh Mensesnek bahwa Pratikno tidak mundur ya. Dikabarkan juga yaitu Kapolri Listio Sigit Prabowo dikabarkan juga akan direshuffle karena hampir sudah 6 tahun lebih lamanya ya Listio Sigit ini menjadi Kapolri, cukup lama. Nah, kalau seandainya benar-benar diganti yaitu Pratikno dan Kapolri, kemungkinan ya permasalahan polemik ijazah palsu ini kemungkinan akan semakin mulus ya. Karena nama Pratikno ini sering dikaitkan dengan polemik ijazah palsu Jokowi, mengingat latar belakang yang pernah menjabat sebagai rektor UGM ini ya saat Jokowi meniti karir politik. Begitu juga dengan Kapolri. Baik, coba langsung saja kita simak ya pernyataan dari Slamet Ginting ya. Kemarin kan isu Pratikno mau mundur karena sakit. Saya kira ya Prabowo sudah memberi pesan, baik itu lewat telepon atau apa, dalam pertemuan khusus. Pak, izin ya, kira-kira Pak Jokowi, orang-orang ini yang dulu direkomendasikan akan saya reshuffle ya, karena sudah lama. Misalnya, Jenderal Listio Sigit Prabowo, kan sudah hampir 6 tahun, lebih lama dari masa kepresidenan. Saya kira Jokowi juga nggak akan bisa menolak. Jadi, salah satu kunci di dalam reshuffle ini antaranya Listio Sigit Prabowo dan Pratikno yang sangat dekat sekali dengan Jokowi. Ini Pratikno kan Mensesnek dulu, sangat dekat gitu. Kemudian juga dia dituding sebagai otak dari kasus ijazah Jokowi karena pernah menjadi rektor UGM, sehingga orang menunggu juga nih Listio Sigit Prabowo dan Pratikno. Karena ada kemungkinan kalau itu diganti, kasus ijazahnya akan berbeda. Nah, saya tidak mengatakan palsu atau tidak palsu, saya nggak peduli lah itu gitu. Saya kira saya juga menghormati perjuangan para aktivis yang membincangkan itu, mempersoalkan itu. Tapi saya dari sisi politik, kira-kira gitu. Ketidakhadiran Mega lebih memilih untuk acara di lembaga pendidikan partai di Lenteng Agung, itu apa? Untuk menjelaskan kepada publik bahwa 3 orang ini satu paket, Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Apa ingin menunjukkan itu? Buat apa saya hadir? Saya kira tidak sesederhana itu. Dalam beberapa kasus juga Prabowo bertemu dengan Megawati. Ya. Contohnya dalam peringatan 1 Juni gitu. Betul, ya. Itu kan berbeda. Tapi maksudnya dengan sengaja menunjukkan mereka bertiga ini, Mega nggak datang? Kalau menurut saya, memang posisi Jokowi sebagai presiden mau tidak mau harus ada di sampingnya presiden. Artinya, kalaupun ada Megawati, pasti di sampingnya presiden yang sekarang. Ada SBY juga seperti itu. Saya kira memang agak rumit ya hubungan antara SBY dengan Megawati, antara Jokowi dengan Megawati. Ini memperumitkan. Sehingga menurut saya juga protokol akan juga bingung menempatkan. Ini duduknya di mana dan segala macam. Mungkin, Bung, kalau mereka hadir, pasti ada persilangan. Oh, di sini ditempatkan JK, di sini ditempatkan Budiono. Ya itulah fakta betapa ada konflik yang belum terselesaikan di antara mereka ini. Jangankan ya, saya kira dengan Jokowi itu akan dibawa sampai, mungkin akan dibawa sampai mati, kira-kira begitu. Apa itu untuk menutupi kejadian di rapat kabinet paripurna ke-8 ya? Gibran ada di depan presiden. Bahwa dengan cara seperti ini cara yang benar. Jokowi harus masuk, dia melakukan lobby dan segala macam untuk nutupin bahwa Gibran tidak lagi di posisi di sebelahnya Prabowo ketika rapat paripurna. Bu Indra, analisis saya kan waktu itu bilang, ini kemungkinan ada playing victim dari lingkungan istana. Artinya bisa dilakukan oleh orang-orang di Setnek atau di Setkap yang men-setting itu. Kan sebenarnya bisa aja Gibran ditaruh di samping, kan bisa saja gitu. Ya mungkin ada suasana psikologis Prabowo yang dibaca oleh orang Setnek atau orang Seskap, atau bisa juga mereka membuat playing victim seperti itu. Jadi ya menurut saya
ini terutama ingin membangun citra persatuan saja di dalam pada hari kemerdekaan, dan ini panggung kenegaraan, ya, bukan semata-mata panggung politik. Itu berbeda. Panggung kenegaraan bukan arena kompetisi politik, sehingga menampilkan presiden dan wakil presiden serta mantan presiden atau mantan wakil presiden, suasananya akrab untuk memperkuat narasi persatuan nasional di hadapan publik dan dunia internasional. Saya kira itu, meski demikian menurut saya analisis politik juga perlu membuat catatan-catatan penting bahwa kedekatan simbolik itu belum tentu berarti seluruh kepentingan politik telah sepenuhnya selaras. Tidak sesederhana itu. Karena dalam politik, hubungan personal yang terkesan baik dapat berjalan berdampingan dengan perbedaan strategi masing-masing. Itu semuanya menurut saya sekarang sedang menuju pemilu 2029. Jadi di dalam kepalanya masing-masing punya kalkulasi politik. Karena itu indikator kecil yang di dalam pertemuan itu bisa dibaca sebagai sebuah langkah-langkah konkret untuk menilai bahwa ini nanti akan terjadi reshuffle atau tidak. Kemudian konfigurasi di kabinet nanti atau tidak. Tapi secara psikologis, karena dalam diri Prabowo juga ada DNA Jawa, dia tentu mungkin rencana untuk mengganti sekian banyak mungkin akan dikurangi dulu. Jadi perlu bertahap, kan nggak enak gitu. Beda dengan Bung Indra yang darah Sumatera Baratnya kuat. Ganti tim semua. Ganti tim semua. Ya, ini ketat semua. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini politik kita betul-betul masih dominasi politik Jawa yang mengedepankan harmonisasi, sehingga Anda tidak bisa berharap Prabowo seperti Rembo, tapi kira-kira Prabowo akan hatinya mendayu-dayu semacam lagu-lagunya Rinto Harahap, penyanyi legendaris kita. Saya kira saatnya Prabowo akan mengganti. Dia harus merdeka dari kungkungan penyanderaan politik. Ini momen hari kemerdekaan. Jadi momentum ini menurut saya bisa digunakan untuk melakukan reshuffle kabinet supaya dia perform. Ya, tuntutan-tuntutan publik, tuntutan kaum akademisi, ilmuwan untuk mereshuffle kabinet, untuk merampingkan kabinet. Ini kan kabinet 100 menteri harus dikembalikan lagi. Orang tidak percaya lagi bahwa di tengah-tengah upaya efisiensi kabinetnya kabinet gemuk. Ini kan sama dengan keputusan Presiden Soekarno yang kontroversi melakukan kabinet 100 menteri, yang akhirnya berapa bulan ganti. Kan sama. Makanya hari ini misalnya, hari ini mahasiswa akan demo. Salah satu isu pentingnya yaitu tadi reshuffle kabinet. Buang menteri-menteri yang tidak perform. Ngapain buang-buang duit? Prabowo sudah menyatakan dari 1074 perusahaan BUMN itu kan sudah 200 yang dipenggal. Nah, hanya akan ada 300 BUMN. Nah, ini kan upaya efisiensi. Nah, lalu harus dibuktikan juga, jangan semua tim relawan itu menjadi komisaris, kan gitu. Apalagi kemudian pembantu artis jadi komisaris. Ini kan nilai negatif bagi Presiden Prabowo. Ya sudah, penggal aja semuanya, termasuk kementerian. Ringkas aja. Masa ini barangkali salah satu rekor kementerian terbanyak di dunia gitu. Di tengah Indonesia sedang terpuruk secara ekonomi, terpuruk secara hukum, terpuruk secara politik. Tugas kita mengingatkan Presiden, saatnya Anda melakukan reshuffle kabinet dan penggal komisaris-komisaris itu. Nggak perlu juga pejabat-pejabat di kabinet rangkap jabatan menjadi komisaris seperti eranya Jokowi. Sudahlah 10 tahun era Jokowi yang kemudian merugikan bangsa ini, yang membuat iklim demokrasi juga menjadi surut, ya penggal. Jangan ikuti lagi. Artinya peninggalan yang buruk dari rejim lama jangan diikuti. Yang baik silahkan lanjutkan. Ya seperti IKN bisa dibilang itu proyek mangkrak, ya sudah. Jangan dilanjutkan. Kalau mau dilanjutkan, segera saja taruh. Katanya udah selesai Istana Wapres. Ya sudah, Wapres di sana saja gitu loh. Supaya tidak ada pemborosan. Apa juga bisa ditafsirkan bahwa ini adalah tertawa bahagia terakhir buat mereka bertiga?
setelah ini Jokowi atau Gibran akan menangis. Apa bisa begitu? Ya, politik akan dilihat dulu. Ini kan Prabowo saat ini tingkat kepercayaan publiknya sedang turun. Ya antara lain dia juga pasti butuh pendukung-pendukung gitu. Butuh pendukung-pendukung lain untuk menguatkan. Bung Indra, 10 tahun eranya Jokowi, dia punya pangsa pasar. Pangsa pasarnya ini kalangan bawah. Ketika krisis moneter, krisis ekonomi, itu Prabowo pasti membutuhkan orang-orang di bawah. Ya misalnya sekolah rakyat, itu kan kalangan bawah. Tapi kalangan pendidik juga mengingatkan, ya kan? Kalau memang sekolah rakyat dengan fasilitas yang baik, kenapa nggak sekolah negerinya aja yang diperbaiki? Kalau nggak nanti yang anak-anak sekolah negeri pindah aja ke sekolah rakyat. Jadi persoalan lagi adalah Prabowo tidak bisa lagi menggunakan bansos-bansos seperti eranya Jokowi untuk menarik simpati publik. Nah, untuk menarik simpati publik, yaitu tadi butuh juga untuk merangkul kelompok-kelompok pendukungnya Jokowi yang selama 10 tahun itu. Jadi menurut saya tidak bisa diterjemahkan setelah ini tertawa terbahak-bahaknya selesai. Ya politik kan tidak ditampilkan di panggung depan, tapi di panggung belakang. Nah, di tengah itu adalah negosiasi, kompromi, konsensus seperti itu. Tapi kekuatan Jokowi dan Gibran kan tidak ada. Hampir dikatakan tidak ada partai politik di parlemen. Untuk apa? Butuh kekuatan yang mana? Atau dia butuh yang lain? Ada dana segala macam? Kalau soal dana, Jokowi banyak sekali dananya. Seperti itu? Iya. Yang dituju? Ya bukan seperti itu. Artinya dalam perang politik itu kan juga membutuhkan logistik. Ya. Nah tentu saja Jokowi apapun dia akan melakukan agar PSI Partai Solidaritas Indonesia segera masuk di dalam parlemen. Karena kalau tidak, wassalam. Jadi ini 2029 menurut saya penentuan bagi klan Jokowi. Jadi dari dinasti Jokowi itu akan ditentukan di 2029 ini. Tentu saja banyak orang juga tidak nyaman kalau PSI itu muncul di parlemen. Ya partai-partai di bawah atau menengah kan tentu saja merasa bahwa mereka akan digerogoti, terutama kayak seperti PDIP, basis konstituennya hampir sama. Juga Nasdem, apalagi Golkar yang pragmatis pendukungnya. Artinya siapa yang memberi itu yang akan diambil. Saya kira sekarang mereka juga masing-masing partai sedang meneropong PSI, meneropong Jokowi. Karena kalau ini naik di parlemen, ya mereka siap-siap saja. Ya, tapi kan masalah bagi Prabowo kan udah di tepi jurang. Artinya apakah yang dituju sama Prabowo, jangan sampai Jokowi ini menggunakan kekuatan logistiknya untuk ikut dalam tanda kutip menjatuhkan Prabowo. Ya Prabowo pasti berhitung. Prabowo pasti berhitung. Tidak mungkin Prabowo tidak menghitung Jokowi dengan cermat. Pertemuan di istana itu adalah perhitungan politik yang cermat bagi dia. Terutama supaya pendukung Jokowi juga tidak menyerang Prabowo. Kan seperti itu. Walaupun berbeda pandangan, tapi jangan sampai menyerang. Karena pertarungan narasi di medsos kan seperti itu. Jokowi sekarang sedang berhadapan dengan problem-problem baru, termasuk ijazahnya Gibran. Ini kan sebuah pesan agar Prabowo tidak lagi menggunakan Gibran. Saya kira juga Prabowo berhitung tidak akan menggunakan Gibran di dalam pemilu 2029 nanti. Oleh karena itu, PSI apapun akan mengusung Gibran untuk maju dalam Pilpres. Entah itu ada yang mau menjadi wakilnya atau posisi Gibran kembali menjadi wapres. Saya kira Jokowi juga sudah membaca sinyal bahwa Prabowo tidak akan menggunakan Gibran di dalam Pilpres nanti. Nah, ini sebelum itu kan masih ada 2,5 tahun lagi situasi politik 2029 yang penuh dinamika. Jadi Prabowo juga masih berhitung. Ya, saya juga ngecek di kalangan para elit ya. Bahwa para dewa politik ini lebih memberi kesempatan pada Prabowo untuk menyelesaikan periode kepresidenannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Prabowo lebih butuh Jokowi atau Megawati untuk minimal menyelesaikan sampai periode 2029? Dua-duanya, karena PDIP itu bagaimanapun juga adalah partai pemenang pemilu, ya, pemilu legislatif. Artinya kuat. Buktinya adalah DPR sekarang dipegang oleh PDIP. Nah, tapi memang ada kecenderungan suara PDIP itu semakin turun. Semakin turun. Nah, tinggal kemudian suara partai lain seperti apa
ini kan menurut saya nantinya kalkulasi politik saya itu melihat bahwa ini masih sulit untuk menentukan siapa pemenang legislatif di antara PDIP, Golkar, dan Gerindra. Ya, tapi untuk menyelesaikan priorisasinya Prabowo, itu kan juga sangat penting sekarang. Sangat penting, udah pasti. Makanya saya bilang, apakah kemudian di reshuffle kabinet ini Prabowo akan menggandeng orang-orang dari PDIP untuk masuk. Tapi bagi PDIP, dia belajar dari peristiwa berkuasanya SBY selama 10 tahun. Setelah itu kan, dalam posisi menjadi oposisi, PDIP malah kemudian meningkat. Sama dengan ketika sekian lama menjadi oposisi di era Orde Baru, PDIP juga menang pemilu 1999. Nah, kita lihat ini saja menurut saya, kemungkinan tentu saja Prabowo diuntungkan secara infrastruktur politik, suprastruktur politik sedang berkuasa. Biasanya partai berkuasa akan naik menjadi pemenang. Demokrat ingat sampai 20%. Saya kira juga tinggal berapa persen lagi Gerindra akan mencapai posisi itu. Ya. Kalau dalam imajinasi saya nih, sebagai seorang penyair, kenapa mereka bertiga? Penyair ya, bukan penyiar ya? Bukan penyiar. Mereka bertiga ketawa. Pak Jokowi minta izin kepada Pak Prabowo, Mas, Pak Presiden, saya minta izin, saya mau jadi ketua umum partai. Apa Pak? Saya mau maju menjadi ketua umum PSI. Prabowo ketawa, Gibran ketawa. Kira-kira itu nggak yang terjadi? Oh itu ya? Iya. Halusinasi seorang presiden. Ya enggak, karena informasinya banyak. Ya. Termasuk dari sumber-sumber PDI Perjuangan. Bisa saja. Itu yang menyebabkan tertawa. Oh, itu kan urusan keluarga Anda. Kira-kira itu nggak? Bisa saja, karena mungkin selama dipegang oleh Kaisang, publik akan melihat nih Kaisang ini siapa, ya kan? Ini anak bau kencur gitu kan, anak bawang. Nah, butuh figur. Mungkin setelah sekian lama, kok nggak naik-naik? Ya. Ini kan kalau kita lihat survei terakhir, ini kan nggak sampai 2%, ya kan? Oh, mungkin strateginya ya seperti itu. Justru bagi Megawati, bagi Prabowo, bagi SBY malah senang kalau kemudian Jokowi itu tampil sebagai ketua umum atau presiden partai, sehingga enak gitu. Ketika lo jadi ketua umum partai aja ternyata lo nggak sanggup. Ya kan sama dengan membuktikan ketika lo jadi presiden aja PSI nggak bisa masuk, dua kali nggak bisa masuk gitu kan. Artinya 2019 nggak masuk, 2024 nggak bisa masuk kan, kira-kira seperti itu. Walaupun orang tahu secara sembunyi-sembunyi Jokowi menyokong PSI. Ya, saya kira ini 2029 adalah penentuan terakhir dinasti Jokowi. Apakah akan tetap ada di panggung nasional Indonesia atau ditelan bumi? Begitu mengira. Mereka? Ya. Jangan ngomong moral lah, orang itu kan tipu kok masih ngomong moral, gimana sih? Jadi kalau udah ngomong sama penipu, Jokowi ngomong moral. Saya melihat ributnya ijazah Jokowi itu si Pratikno yang main. Yang keroknya Bang. Yang keroknya. Karena dia ingin memberikan jasa pada Jokowi dari orang yang tidak pernah kuliah di UGM menjadi lulusan UGM. Ini si Pratikno yang main. Dia mantan rektor UGM, dia diangkat oleh Jokowi menjadi teknik sekretaris negara. Dia memberikan balas jasanya, membuat Jokowi diarahkan sebagai lulusan UGM. Karena Jokowi nggak pernah kuliah di UGM, dikarang aja itu. Nah, si Pratikno bermain di sini karena punya modal bisa mengendalikan rektor setelah dia, yaitu Profesor Ova Emilia, yang saya nggak tahu habis kelihatannya dari medsos dan kesimpulan orang, termasuk saya, dia dikendalikan oleh Pratikno. Ada kunci apa yang dipegang Pratikno sampai Ova Emilia tidak berkutik, itu aja. Secara moral Bang. Jangan ngomong moral lah, orang itu kan tipu kok masih ngomong moral, gimana sih? Jadi kalau udah ngomong sama penipu, Jokowi ngomong moral. Ini kan punya juga enggak. Akademisi nih Bang cerita. Nggak ada urusan akademis, itu IQ, moral tuh SQ. SQ nggak ada sekolahnya, jangan kait-kaitin. Kalau profesor dokter moralnya bilang nggak ada urusan. IQ itu urusan kecerdasan intelektual. Moral tuh kecerdasan spiritual, nggak ada sekolahnya. Dia jangan kait-kaitin lah. Presiden ngaco kayak Jokowi pun kan IQ-nya jongkok. Nggak ada urusan dengan kecerdasan spiritual dia. Kejujuran apa nggak ada urusan. Orang yang tidak gelar doktor profesor akademisnya biasa saja, moralnya bisa lebih baik karena moral sangat pribadi. Life values-nya apa? Nilai-nilai hidup yang jadi acuan apa? Bagaimana dia melihat dan memutuskan perilaku yang benar salah, bagusnya itu moral. Nah, nggak ada urusan sama gelar akademis. Jadi jangan kalau gelar akademis hebat, moralnya hebat, nggak ada urusan, itu bidang yang berbeda.
di dalam pemerintahan Pak Prabowo itu ada yang curhat sama saya. Setingkat menteri, setingkat wamen, eselon 1. Nggak usah disebut lagi. Oke. Tapi Gampang nanti di strike ya. Di ya, tracknya gampang ya. Oke. nanti gampang di tracknya. tapi dia punya akses terhadap semua kabinet, Wah. semua anggota kabinet. Dia punya akses di situ. Partai politik atau bukan? Dan dia suka marahin mereka. Oke. Oke. Nah, dia tuh bilang, Pak Guru, Anda tuh jangan terus mengkritik Pak Prabowo, jangan terus mengkritik pemerintah. Anda sendiri yang hancur nanti. Anda tuh viewersnya tuh udah dimainin. Nah, misalkan dia tuh ngomong kayak gitu. Ini tuh udah pokoknya Mak, kalau Anda memang mata pencahariannya adalah jadi konten kreator, udah nggak usah singgung-singgung Prabowo. Anda sendiri yang hancur. Terus saya tanya, lah, terus kenapa Pak? Dikiranya emang mau kritik saya kan? Tapi ujung-ujungnya adalah, ya percuma Anda kritik dia. Jangankan Anda, saya aja orang dalam ngomong kayak gimana gak didengerin. Mereka tuh di dalam itu tuh banyak yang gak suka gitu. Jadi ya biarkan sajalah, udah seperti ini. Kita mah lihat aja ke depannya bagaimana. Tapi yang jelas kita tuh susah untuk ngomong. Kita tuh susah untuk menjelaskan bahwa ini tuh sebenarnya keliru gitu. Ini tuh sebenarnya bisa lanjut, ini tuh sebenarnya secara proyeksi ke depan itu nggak bagus dan sebagainya. Itu tuh udah diomongin, tapi ada yang kepala batu di sana tuh. Katanya begitu. Nah, anggaplah ini teori konspirasi. Anggaplah ini teori konspirasi. Ya, Anggaplah oke. yang saya katakan itu bohong. Oke. Tapi kita bisa melihat misalkan sikap-sikap dari sejumlah menteri yang emang sering kelihatan keberatan dengan tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Misalkan Pak Purbaya, berkali-kali itu. Pak Purbaya kemarin terakhir ngomong, ya seandainya MBG itu hanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu anggaran selamat.